mendasari kenapa perlu dilakukan atau diadakan SIPP untuk PIPP untuk di Faskes Kesehatan tingkat pertama. Sebelumnya ini kami sampaikan PIPP adalah singkatan dari petugas informasi penanganan peserta, pemberian informasi dan penanganan peserta, penanganan pengaduan. Jadi di sini nanti bagaimana dari pihak peserta bisa menyampaikan informasi maupun pengaduan dipangkas melalui Bapak Ibu yang ada di Faskes pertama, seperti itu. Jadi alurnya adalah dari Bapak Faskes pertama bisa membantu peserta untuk menyampaikan informasi atau pengaduan terkait BPJS Kesehatan agar sampai ke kami, seperti itu ya. Nah, ini untuk dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Ini tentang pelayanan publik ya, di mana setiap organisasi itu berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuannya, termasuk pada pemberian informasi maupun penyampaian pengaduan pada peserta. Ada lagi Perpres Nomor 76 Tahun 2013 masih tentang pengelolaan pengaduan publik. Dan yang terbaru kami dinaungi di Perpres 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Di sini ada hak dari peserta untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan kesehatan, lalu fasilitas kesehatan dan BPJS kesehatannya. Jadi Bapak Ibu dan kami bersama-sama menyediakan unit pengaduan yang dikelola secara bersama-sama atau sendiri juga boleh dari Faskes maupun BPJS. Jadi di sini sinergi antara BPJS kesehatan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk menyediakan unit pengaduan dan pemberian informasi tadi. Nah, ini untuk regulasi lain yang menaungi adanya PIPP di FKIP ini. Selanjutnya kita masuk ke fungsi. Fungsinya apa? Di sini pengelolaan PIPP di FKIP, kalau kita lihat ya, kondisi saat ini kan belum ada ya pencatatan permintaan informasi maupun penyampaian pengaduan dari peserta ke Faskes pertama. Ya, mungkin selama ini kita secara daring atau di grup ya, di grup ada grup di WA disampaikan apa yang perlu memberikan informasi terkait apa, pengaduannya seperti apa, nanti kita balas juga secara lisan di grup tersebut seperti itu. Lalu ada juga koordinasi dengan kantor cabang juga belum tercatat. Sebagai informasi untuk rumah sakit ya, fasilitas kesehatan berlanjut itu sudah lebih dulu menjalankan aplikasi ini. Sudah ada petugasnya juga, petugas IPP-nya juga sudah ada di setiap rumah sakit, dan ada aplikasi SIPP juga di Faskes lanjutan di rumah sakit. Di situ koordinasi antara kantor cabang Gresik dengan rumah sakit itu sudah tercatat. Makanya di sini kenapa koordinasi dengan kantor cabang belum tercatat, maksudnya adalah nanti harapan ke depannya ya, ini ada harapan ke depannya, pemberian informasi dan penanganan pengaduan itu tercatat, dan segala bentuk koordinasi antara Bapak Ibu di Puskesmas khususnya ya, dengan kami yang di BPJS Kesehatan juga terrecord dengan baik di sistem, di satu aplikasi seperti itu. Baik, ini untuk capaian ya, berdasarkan fasilitas kesehatan ya di Puskesmas, dokter keluarga maupun di klinik. Jadi ini indeks kepuasan Faskes. Jadi kami ada juga Bapak Ibu, kepuasan itu ada dua ya, kepuasan Faskes dan kepuasan peserta. Di sini untuk indeks kepuasan Faskes berdasarkan tipe Faskesnya, kalau kita lihat rata-rata masih di atas, masih 81 ya, 81 nilainya masih baik ya, seperti itu. Dan ini kami harapkan bisa ditingkatkan, dipertahankan atau kita tingkatkan bersama untuk kepuasan Faskesnya. Ini beberapa poin terkait per parameter ya yang menjadikan itu kepuasan
artinya Bapak Ibu saat menyampaikan informasi itu sudah berkoordinasi dengan kami. Jadi apa yang disampaikan itu sudah benar seperti itu, dan Bapak Ibu tidak ragu untuk menyampaikan informasi tersebut ya. Lalu untuk pengaduan tertangani secara berjenjang sesuai SLA. SLA ini adalah Service Level Agreement, artinya masa atau waktu penyelesaian dari pengaduan atau informasi yang dimasukkan pada aplikasi. Kami biasanya untuk menyelesaikan aplikasi SIPP itu selesai dalam waktu 1 kali 24 jam kerja, artinya di hari yang sama, dan maksimalnya adalah 3 kali 24 jam kerja. Jadi diatur di sini untuk penyelesaiannya sudah ada batasannya, artinya pasti terselesaikan. Ya, ada kejelasan di situ. Lalu untuk citra positif pelayanan FKTP terjaga. Jadi pelayanan Bapak Ibu yang sudah diberikan tetap terjaga dan biaya lebih efisien karena kita hanya menggunakan aplikasi yang terhubung gitu. Jadi nantinya ada aplikasi di Vaskes dan itu terhubung dengan kami. Jadi nanti kita bisa kotak-kotakan artinya seperti itu melalui satu aplikasi. Untuk kami pun juga di sini menjadi strategi untuk perbaikan ya, dan memberikan informasi yang lebih tepat, lebih cepat dan bisa diterima oleh peserta. Lalu untuk pengaduan itu terrecord dengan baik sesuai dengan fungsinya, dan sama jika positif untuk program jaminan kesehatan ya, program kita bersama itu bisa terbentuk, bisa tercipta citra positif atas program jaminan kesehatan nasional. Ini untuk ruang lingkupnya. Nanti itu ada pencatatan permintaan informasi dan pengaduan, karena kan input dari aplikasi bisa dilaporkan untuk evaluasi kami apabila itu menjadi hal yang diperbaiki. Untuk informasi bisa kami sediakan informasi sesuai dengan kebutuhannya, lalu diterima oleh peserta dan berjalan kembali. Nanti kalau ada peserta lain melakukan hal yang sama untuk setiap peserta. Ini untuk implementasinya Bapak Ibu, memang untuk saat ini nanti akan nasional ya, artinya seluruh Indonesia ya, itu akan menjalankan hal yang sama, yaitu adanya petugas penanganan informasi dan pengaduan di Vaskes pertama, serta ada aplikasi yang mengakomodir untuk pemberian informasi maupun pengaduan. Nah, nanti untuk alurnya adalah, jadi setiap Vaskes ini gambaran dulu, setiap Vaskes pertama nanti akan ada satu petugas pemberian informasi dan penanganan pengaduan. Untuk teknisnya menyusul ya, nanti rencana akan kami sampaikan menyusul satu orang tersebut yang akan menjadi PIC atau menjadi penanggung jawab dari menjalankan aplikasi ini begitu. Nah, lalu untuk setelah ditunjuk ya, peserta kan datang ke Vaskes pertama, ya, untuk peserta bisa menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan ke petugas tersebut yang ada di Vaskes pertama. Lalu petugas di Vaskes pertama yang sudah ditunjuk ya, itu memberikan penjelasan terkait permintaan informasi dan pengaduan dari peserta. Setelah diberikan penjelasan, petugas tersebut bisa menginputkan ke aplikasi SIPP diinputkan. Apabila itu sudah selesai, artinya sudah clear, sudah puas dengan penjelasan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu hanya melaporkan saja ke kami melalui input ke aplikasi. Tetapi akan mungkin ada yang perlu dikonsultan dengan kami, atau ada yang mungkin belum yakin dengan jawabannya, bisa disampaikan di aplikasi tersebut untuk ditindaklanjuti. Begitu, nanti akan kami tindak-lanjuti untuk jawabannya kami sampaikan. Penyelesaian tiket yaitu nanti akan dalam bentuk tiket yang masuk ke kami, itu adalah 1 kali 24 jam kerja minimal, maksimalnya 3 kali 24 jam kerja. Nah, begitu nanti untuk gambarannya adalah seperti itu. Nah, ini tahapannya sebetulnya untuk perencanaan sudah disiapkan ya dari tahun lalu. Sebelumnya pernah kita lakukan sosialisasi serupa, waktu itu masih dengan Bu Fitri, itu pernah kita singgung. Nah, ini kita reminder dulu. Kenapa? Karena bulan depan, Juli, itu sudah running. Bulan Juli itu nanti kita bersama sudah menjalankan aplikasi ini. Begitu. Jadi sudah ada tugasnya setiap Vaskes dan sudah berjalan. Sudah persiapannya dari tahun lalu.
lalu, Januari ini sudah ada percobaan dulu ya di Vaskes terpilih, lalu implementasinya juga sudah dilakukan dan running di bulan depan, Juli itu sudah kita jalankan ya di Gresik maupun Lamongan. Nah ini untuk aplikasinya Bapak Ibu mungkin gambaran singkat dulu ya. Ini untuk tampilannya seperti ini, nanti ada dashboardnya ya. Ini untuk aplikasi SIPP itu seperti ini. Nanti di setiap Vaskes itu ada. Ini untuk ini ya, di sini nanti ada sendiri untuk setiap Vaskes itu beda-beda usernya. Misal ini Puskesmas di Popol misalkan ya. Nah di sini ada sendiri, setiap Vaskes memiliki user sendiri. Untuk menu-menunya seperti ini. Nanti di pengaduan ini Bapak Ibu bisa melakukan input di menu pengaduan. Ini untuk tampilannya. Nah ini untuk fungsi-fungsinya yang mungkin sudah pernah diketahui ya, itu ada bayi baru lahir. Pendaftaran bayi baru lahir ini sebelumnya kan di rumah sakit sudah ada fasilitas mendaftarkan bayi baru lahir. Lewat mana mereka mendaftarkannya, bisa didaftarkan atau dicatat yang di-record oleh aplikasi. Jadi nanti bayi baru lahir ini didaftarkan oleh pihak rumah sakit, lalu masuk ke kami untuk kami approve. Gambarannya seperti itu. Nah, itu di SIPP, aplikasi SIPP mengakomodir. Ya, mungkin ini yang mungkin banyak yang tahu ya terkait. Yang lainnya pengaduan, entry ini untuk mengentry, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisikan melalui menu ini untuk mengisikan informasi maupun pengaduan, dan ini akan sampai ke kami. Ya, ini untuk gambaran dalamnya aplikasinya. Baik, sekarang kami masuk ke permasalahan apa saja mungkin yang menjadi permasalahan dasar yang mungkin ditemukan atau ditemui Bapak Ibu di Vaskes pertama. Di sini terkait validasi perbedaan data. Biasanya ada ya peserta yang antara kartu KTIS dengan KTP-nya berbeda seperti itu. Nah, atau peserta sudah melakukan perubahan Vaskes tapi kartunya belum berubah, atau perubahan segmen. Peserta sudah beralih dari dulu misalkan di perusahaan dia sudah daftar seperti itu. Nah di sini kan kendalanya biasanya ada peserta untuk datang di Vaskes dan belum bisa dilayani dulu karena terkait perbedaan tersebut ya. Nah maka di sini kami sampaikan juga untuk solusinya peserta boleh dilakukan pelayanan asalkan NIK-nya sudah sesuai dengan sistem. Jadi mungkin peserta belum melakukan perubahan kartu, tapi apabila data yang dimiliki peserta di sini kan pakai KTP ya, itu sudah sesuai dengan sistem di sistem yang Bapak Ibu cek, maka silakan bisa dilakukan pelayanan terlebih dahulu. Adapun untuk kartu Bapak Ibu, peserta untuk perubahan Vaskes seperti ini, perubahan Vaskes itu bisa dilakukan secara online melalui aplikasi mobile JKN maupun telepon ke call center kami Bapak Ibu. Nah setelah dilakukan perubahan Vaskes akan berubah pada tanggal 1 bulan depannya. Seperti itu kan untuk perubahan Vaskes. Nah untuk kartu sendiri, memang peserta bisa untuk menunjukkan kartu digital. Mungkin ada ya peserta yang kartunya belum berubah, Vaskesnya di sistem sudah berubah, dia bisa menunjukkan kartu digital pada mobile JKN, atau dia punya identitas yang sama yang seperti kami sampaikan tadi antara KTP dengan data pada sistem ICAR ya, kalau di Vaskes pertama itu sudah sama, maka silakan bisa dilayani. Artinya Vaskesnya memang sudah dirubah, sudah berubah di sistem, identitasnya juga sama persis di sistem, dilihat dari KTP peserta, tetapi kartu BPJS-nya memang belum berubah. Nah di situ monggo bisa dilayani, artinya tidak memiliki kendala bagi peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, sekarang sudah kami gemborkan Bapak Ibu kartu digital, jadi menggunakan aplikasi mobile JKN, tidak kartu fisik lagi, karena di situ mobile JKN itu berubahnya konten. Jadi saat dia melakukan perubahan, maka mobile JKN juga mengikuti. Seperti itu. Kalau kartu kan kita harus cetak dulu, gitu ya. Nah makanya kenapa untuk kartu digital itu menjadi boleh dilayani, artinya itu ada
di sistem yang keluar pada PIPER itu sudah sesuai dengan data dari peserta. Kalau identitas dari KTP, kalau perubahan-perubahan nanti peserta pasti menyampaikan saya sudah melakukan perubahan Vaskes, bagaimana, begitu melalui apa gitu, tim sudah berubah. Cuma kartunya memang dia tidak melakukan cetak kartu kembali, nah itu tidak apa-apa, silakan dilayani, pastikan pada sistem kita sudah sesuai dengan data peserta. Ini untuk kendala yang mungkin sering ditemui ya oleh Bapak Ibu di Vaskes pertama. Nah ini untuk model JKN, ini overview saja, bisa diakses oleh peserta JKN. Setiap peserta boleh mendownload di Play Store, App Store itu ada semua. Fiturnya banyak, bisa melakukan pengecekan status atau pengecekan iuran, mungkin belum bayar atau lupa terakhir bayar kapan, itu bisa semua. Ada ini peserta mengecek status, lalu ada pembayaran, riwayat pembayarannya itu terakhir kapan bisa dilihat di sini. Premi itu iuran yang belum dibayar berapa. Yang paling banyak fungsi itu ada di sini, ubah data peserta yang saya sempat singgung tadi. Ini bisa untuk melakukan perubahan Vaskes, perubahan kelas untuk peserta mandiri ya, itu bisa di sini. Perubahan alamat juga bisa di sini. Untuk yang lain ini ada pengajuan keluhan peserta juga bisa Bapak Ibu menyampaikan secara langsung ke kami melalui aplikasi Mobile JKN. Ini sama fungsinya seperti SDP, jadi dia menyampaikan keluhan nanti masuk ke kami ke BPJS langsung ditindaklanjuti. Nah ini untuk beberapa menu-menu ya, data pembayaran, untuk misalkan lupa nomor bayarnya berapa bisa cek WA di sini begitu. Jadi alangkah baiknya nanti kita bisa bersama-sama mengedukasi peserta untuk menggunakan aplikasi Mobile JKN, karena sekarang kan zamannya online ya Bapak Ibu, jadi sangat memudahkan, semua fungsi ini ada di satu genggaman. Baik, mungkin kalau untuk dari kami terkait sosialisasi PIPP FKTP, saya kira sudah cukup. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan setelah ada materi dari Mbak Putri ya untuk screening, bisa disampaikan bersama. Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada Mbak Putri. Baik, terima kasih Mbak Astin atas paparan materinya terkait implementasi PIPP di FKTP. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu terkait pelaksanaan screening riwayat kesehatan di Puskesmas. Sosialisasi pelayanan screening riwayat kesehatan dan penapisan screening riwayat kesehatan tertentu. Untuk screening riwayat kesehatan ini sebelumnya telah dilaksanakan oleh FKTP sebelumnya, yang dulunya dilaksanakan secara manual melalui kertas yang disampaikan ke BPJS Kesehatan dengan nominal klaim 1.000. Jadi untuk screening riwayat kesehatan yang sekarang ini di tahun 2021 untuk pelaksanaannya adalah secara digital. Alasan dilaksanakan screening riwayat kesehatan ini karena dari hasil screening yang telah dilakukan di tahun 2014 sampai April 2021, sebagian besar 30%-nya yaitu terdiagnosa DM dan 10%-nya terdiagnosa pre-diabetes. Jadi peserta-peserta ini yang dilaksanakan screening sebelumnya merupakan potensi untuk prolanis dan PRP dari DM maupun hipertensi. Untuk screening riwayat kesehatan, ini bisa diakses melalui aplikasi Mobile JKN, website BPJS Kesehatan,
melalui web screening.bpjs Kesehatan atau melalui Jika, yang nantinya di aplikasi Jika ini akan diarahkan menuju web screening BPJS Kesehatan. Apakah ada syarat tertentu untuk peserta yang melakukan screening riwayat kesehatan ini? Tidak ada syarat tertentu. Usia berapapun dapat mengisi screening riwayat kesehatan pada aplikasi mobile JKN atau web screening yang dilakukan 1 tahun sekali. Jadi misal peserta ini melakukan screening riwayat kesehatan di tanggal 28 Juni 2021, maka per 1 Januari 2022 maka peserta ini berhak mendapatkan screening kembali. Nah, hasil dari screening riwayat kesehatan melalui mobile JKN ataupun melalui web bisa ditindaklanjuti melalui kunjungan ke FKTP atau telekonsultasi melalui kontak tidak langsung. Nah, ini untuk fitur screening pada aplikasi mobile JKN peserta. Jadi di aplikasi mobile JKN ada fitur screening. Nanti ketika diklik Anda memasukkan data nomor kartu peserta, tanggal lahir, seperti itu, dan mengisi sekitar 47 pertanyaan. Dan yang kedua, untuk screening riwayat kesehatan ini bisa dilakukan melalui web screening BPJS Kesehatan dengan memasukkan nomor kartu BPJS dan tanggal lahir. Jadi nanti ketika sudah diisi, nanti ada pengintrian dari tekanan IMT dan juga lingkar perut juga, kemudian ada email dan menjawab sekitar 47 pertanyaan. Nah, setelah peserta ini mengisi sekitar 47 pertanyaan, maka akan keluar hasil dari pengisian pertanyaan-pertanyaan tersebut. Misal ternyata pesertanya resiko sedang DM, resiko rendah hipertensi, resiko rendah jantung, dan resiko rendah ginjal. Maka peserta diarahkan untuk ke FKTP yang nantinya akan dievaluasi oleh FKTP apakah memang peserta ini merupakan peserta diabetes atau prediabetes. Dan untuk resiko rendah DM, resiko rendah HT, resiko rendah jantung dan ginjal, maka peserta akan diarahkan untuk menjaga pola hidup sehat dan melakukan latihan fisik rutin minimal 30 menit. Dan di hasil juga akan muncul warning selanjutnya, yaitu screening selanjutnya dapat dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2022. Jadi 1 tahunnya tidak melihat dari peserta ini dilakukan screening di tanggal berapa di tahun 2021, tetapi membaca dari perbedaan tahun, misal 2021 dan 2022. Nah, ini untuk target dari masing-masing puskesmas yang harus dan wajib dipenuhi di maksimal triwulan 3, yaitu September 2021. Target peserta yang harus di screening total keseluruhan yaitu 500 peserta per FKTP atau per puskesmas. Dan capaian di Juni ini masih sangat rendah sekali, sehingga diupayakan PIC dari FKTP ketika memang ada peserta yang belum dilakukan screening untuk segera dilakukan screening riwayat kesehatan. Mungkin ketika pesertanya lansia tidak memiliki aplikasi mobile JKN, bisa diarahkan mengisi melalui Google dengan web screening BPJS Kesehatan. Ini untuk data Puskesmas Gresik masih lumayan sedikit capaiannya, jadi wajib harus dipenuhi dengan target 500 peserta di triwulan 3 di bulan September 2021. Untuk capaian screening riwayat kesehatan di Puskesmas Kabupaten Lamongan sama targetnya dengan Kabupaten Gresik. Untuk tiap puskesmas memiliki target 500 peserta yang harus dilakukan screening riwayat kesehatan. Dan capaian sampai Juni 2021 juga masih cukup rendah, sehingga diharapkan Bapak Ibu aplikasi Piker ada warning warna hijau belum dilakukan screening riwayat kesehatan. Nah, ini
Ketika memasukkan data nomor kartu pada pendaftaran peserta, kemudian diklik cari, ketika di bawah masih ada tanda atau flag warna hijau belum dilakukan screening riwayat kesehatan secara digital, mohon PIC Puskesmas aware terhadap flag atau tanda tersebut. Berarti peserta di tahun ini belum melakukan screening riwayat kesehatan. Jadi nanti ketika diarahkan mengisi web screening, maka peserta akan mengisi data nomor kartu dan juga tanggal lahir peserta, kemudian diklik cari peserta. Jadi ini salah satunya untuk screening riwayat kesehatan apabila ketika ada kunjungan satu peserta belum mengisi screening riwayat kesehatan, maka diarahkan untuk seluruh anggota keluarganya juga mengisi screening riwayat kesehatan, dan itu akan dihitung sebagai capaian masing-masing meskipun dalam satu keluarga, tapi yang mengisi adalah masing-masing dari keluarga tersebut, itu akan dihitung capaian per nomor kartu. Kemudian diarahkan untuk mengisi di aplikasi web screening, web screening BPJS Kesehatan, dan juga melalui Cika yang akan diarahkan mengisi melalui web screening. Demikian singkat saja materi dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum jelas ataupun terkait dari aplikasi SIPP di FKTP atau terkait pelaksanaan screening riwayat kesehatan, monggo silakan dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau raise hand melalui aplikasi Zoom. Terima kasih. Dokter Nora dari Puskesmas Paciran, monggo dokter. Saged di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan mengenai SRK ini, apabila pesertanya tidak memiliki HP Android, itu apakah wajib mengisi? Itu tadi kan menggunakan Google ya, lewat Google ya. Itu yang mengisikan itu petugas atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nora. Terutama untuk kendalanya adalah untuk lansia-lansia ya dok, yang belum memiliki HP Android, bisa dibantu oleh PIC petugas puskesmas, biasanya kan di poli lansia ya dok. Saged dibantu untuk mengisi dengan di samping peserta. Jadi nanti pesertanya dipandu, oh ini jawabannya ini jawabannya ini, seperti itu dokter. Jadi kalau tidak memiliki aplikasi mobile JKN juga bukan halangan, karena screening ini bisa dilakukan melalui web screening. Apabila pesertanya memang tidak memiliki HP, bisa dibantu melalui komputer dari petugas atau HP dari petugas. Terima kasih. Mungkin dari Dokter Nora ada yang mau ditanggapi dok? Sudah, terima kasih. Nah, mohon izin, ini ada pertanyaan dari Puskesmas Wringinanom. Untuk layanan SIPP ini disebutkan tindak lanjut minimal 1 kali 24 jam. Sebagian besar pasien yang datang, misal perubahan data, apakah bisa patokan tindak lanjutnya kurang dari berapa jam? Komitmen dari BPJS agar pasien tidak bolak-balik ke puskesmas untuk layanan ini. Mungkin mau dijawab dulu sama Mbak Astin? Ya, baik, terima kasih Mbak Amel. Untuk terkait SLA memang maksimalnya sebetulnya 3 kali 24 jam. Tapi di kantor Gedung Gresik ya, kami yang di Gresik itu untuk penyelesaian SIPP, baik yang rumah sakit yang selama ini kan yang sudah ada rumah sakit itu kami selesaikan dalam waktu 1 kali 24 jam kerja. Nah, terkait untuk pasien atau peserta yang mungkin saat itu bisa dikategorikan urgent atau gitu, itu masih boleh apabila dikonsultasikan dulu melalui selain SIPP, apabila memang, karena kan tiketnya banyak ya Bapak Ibu, dan kita selesaikan sesuai tiket urutan masuk gitu. Tiket masuk itu kita selesaikan sesuai dengan urutannya.
Jadi untuk apabila itu sekiranya adalah urgent, segera harus saat itu diselesaikan, bisa secara yang sebelumnya dulu caranya, setelah itu baru nanti bisa dilaporkan lewat SIPP. Jadi agar pasien tidak menunggu terlalu lama ataupun merasa tidak ada kejelasan. Kalau itu sekiranya sifatnya adalah cito atau harus segera saat itu diselesaikan dan sudah kalau misalkan input SIPP sekiranya belum bisa ditanggapi cepat ya, bisa secara cara yang sebelumnya dulu nggak apa-apa. Jadi kita juga tidak menggantungkan pasiennya gitu, tapi untuk yang datanya bisa diinputkan dan tidak urgent tetap bisa diinformasikan ke peserta. Bapak Ibu silakan bisa menginputkan ke SPP, karena kan kita juga tahu ya di sini tidak ada pembedaan antara klinik, puskesmas maupun dokter ya, jadi semua bisa input di situ. Jadi sementara seperti itu dulu untuk hal-hal yang mungkin itu kategorinya adalah urgent. Ya, kalau memang ada tambahan boleh silakan dari teman-teman yang. Berarti mau mengulangi lagi Mbak Asin, apabila memang pasiennya urgent, misal butuh rujukan ke rumah sakit atau kondisi gawat darurat, maka bisa via grup dulu, grup WA atau Jamri, karena di situ kan juga ada nomor BIC, namun tetap mengisi di aplikasi SIPP, begitu nggak? Iya betul Mbak Mel. Jadi iya betul, terima kasih Mbak Mel. Jadi memang seperti itu nanti didahulukan dulu untuk di grup, boleh, masih tetap boleh ya Bapak Ibu, bukan berarti langsung ditutup begitu, bukan. Cuma nanti setelah selesai boleh dilaporkan ke SIPP terkait masalah tersebut gitu. Jadi inputnya setelah itu boleh, jadi biar tetap terrecord, biar tetap tercatat apa yang menjadi informasi maupun pengaduan dari dokter. Oke. Pertanyaan yang kedua Mbak Astin, yaitu terkait dengan aplikasi mobile JKN. Sebagian besar nomor peserta saat daftar JKN mobile tidak aktif. Apakah ada layanan khusus bagi untuk FKTP mengubah nomor tersebut, nomor yang aktif maksudnya? Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang saat ini mobile JKN bukan pakai email lagi ya Bapak Ibu, mungkin ada yang mungkin belum tahu. Untuk saat ini mobile JKN itu verifikasinya menggunakan nomor handphone, dan nomor handphone itu adalah nomor handphone yang sesuai, artinya yang terbaca di aplikasi kami, di data kami, maksud saya seperti itu. Jadi kalau ada peserta yang mungkin ingin mengganti nomor handphonenya karena nomor handphone yang lama itu sudah nggak saya pakai lagi gitu, silakan bisa disampaikan untuk melaporkan. Itu untuk pelaporannya memang melalui lini-lini kami ya. Sebetulnya ada call center 1500-400 atau melalui WA kami Pandawa Gresik ya. Itu ada juga di situ perubahan data nanti. Atau kalau memang mau menggantikan nomor handphone peserta nanti Juli ya, karena sudah running aplikasi SIPP, boleh dibantu Bapak Ibu. Jadi disampaikan di situ, kami akan merubah nomor handphonenya. Perubahan nomor handphone ini bisa terbaca pada sistem aplikasi mobile JKN itu dalam 1x24 jam. Jadi masih bisa dibantu di SIPP. Kami akan jawabkan di hari yang sama, besoknya peserta sudah bisa menggunakan mobile JKN dengan nomor handphone yang baru. Jadi ada 3 lini ya, bisa lewat call center 1500-400 atau lewat WA kami Pandawa Gresik, atau lewat aplikasi SIPP. Kalau untuk aplikasi SIPP nanti bulan depan ya, saat sudah running, nanti Bapak Ibu yang di fase pertama boleh membantu diberikan disampaikan di aplikasi tersebut. Setelah itu kami tindak lanjuti, besok sudah bisa dipakai lagi oleh peserta tersebut untuk nomor handphone yang baru ya. Dan ini sudah dibantu Mbak Amelia, dituliskan di chat. Terima kasih untuk yang terkait handphone seperti itu ya. Oke, siap, terima kasih Mbak Astin. Untuk pertanyaan Dr. Jana terkait dengan pasien sulit tutup aplikasi mobile JKN karena nomor HP tidak sesuai. Ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Astin bahwa ada berbagai macam cara selain lewat mobile JKN, bisa care center, Pandawa, sama SIPP yang insya Allah akan running di bulan Juli. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, dipersilakan. Menjawab pertanyaan dari Pak Eko,
screening riwayat kesehatan apakah wajib dilakukan peserta? Kadang kita edukasi tapi peserta tidak melakukan apa yang harus PIC lakukan. Ini Pak Eko, ketika memang ada warning atau tanda warna hijau yang tadi saya sebutkan, mohon peserta segera diarahkan untuk mengisi mengisi screening kesehatan melalui aplikasi web screening atau melalui mobile JKN dengan dipandu oleh petugas. Kadang-kadang ketika sudah disampaikan itu pesertanya lupa nggih. Jadi mohon bantuan oleh PIC dari FKTP untuk memandu peserta untuk melakukan pengisian screening riwayat kesehatan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi mungkin Pak Asmin. Untuk pendaftaran bayi baru lahir itu maksimal bayi umur berapa? Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bayi baru lahir itu sebetulnya kategori bayi baru lahir itu adalah usia 1 sampai 28 hari, sebetulnya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ini untuk deskripsi saja, artinya kita untuk pendaftaran bayi baru lahir itu bisa didaftarkan saat bayi itu dilahirkan. Artinya begini, bayi baru lahir itu tidak membutuhkan kakak ya Bapak Ibu, jadi dia tidak membutuhkan NIK maksud saya. Jadi dia hanya membutuhkan apa? Surat kelahiran, kakak orang tua ya, dua itu, dan dipastikan ibunya sudah terdaftar aktif. Ya, jadi syarat bayi baru lahir itu sebetulnya adalah satu dulu, ibu bayi sudah terdaftar aktif di kepesertaan program BKMK. Kalau ibunya sudah terdaftar bisa menambahkan bayi baru lahir. Nah, di sini yang kebanyakan pendaftaran adalah peserta mandiri ya. Untuk peserta mandiri silakan bisa didaftarkan Bapak Ibu sesaat setelah dilahirkan. Tidak ada batasan usia ya. Kalau bayi belum didaftarkan, andai kata dia usianya 1 bulan atau 2 bulan begitu baru didaftarkan, silakan masih bisa didaftarkan. Nanti kategorinya bayi baru lahir. Jadi untuk peserta mandiri itu untuk bayi apabila dia kelahiran atas Desember 2018 per Desember 2018 sampai saat ini, pendaftaran bayi itu akan terbentuk iuran sejak dia lahir, tapi bedanya diri ya, itu silakan didaftarkan saja. Tidak ada maksimal usia bayi gitu. Nanti untuk iurannya akan mengikuti mengikuti bulan dia dilahirkan. Misal dia dilahirkan bulan April, jadi untuk datanya itu sementara sebelum 3 bulan bayi sudah masuk kakak gitu. Jadi kami sangat menghimbau untuk bayi itu sebelum 3 bulan sudah punya NIK Bapak Ibu. Setelah dia punya NIK bisa langsung didaftarkan dan tidak perlu update lagi ya. Kecuali dia memang baru lahir. Kalau baru lahir memang belum masuk NIK, belum masuk kakak, jadi memang kakak sudah kelahiran. Tapi apabila dia sudah usianya di atas 3 bulan, silakan diedukasi untuk melakukan update kakak dulu, masukkan data anaknya dulu di situ, nanti baru didaftarkan. Tapi ini lain hal bila dia keadaannya darurat atau belum daftar tapi dia butuh pelayanan dan sebagainya, ibunya sudah terdaftar aktif, hanya anaknya saja yang belum mendaftar, boleh silakan didaftarkan dulu. Cuma nanti ya gitu sama ya, sebelum 3 bulan ke depan, karena masa aktif bayi baru lahir itu 3 bulan Bapak Ibu. Lebih dari 3 bulan itu datanya harus diupdate, harus sudah masuk kakak ya. Kalau pendaftarannya boleh mau usia alangkah baiknya sudah masuk kakak, sehingga peserta tidak berdua kali melakukan update data ya gitu. Izin melanjutkan, Bastin, ini ada pertanyaan tambahan lagi dari Puskesmas Sangkapura. Untuk yang ibunya PBI gimana? Baik, terima kasih. Di sini ada
Bapak Ibu berarti sudah ini ya, terima kasih sudah tahu, maksudnya kita ada segmen, banyak segmen ya Bapak Ibu, ada segmen mandiri, ada yang penerima bantuan iuran PBI seperti itu. Nah di sini untuk yang ibunya PBI itu kita lihat dulu, nanti akan dibantu juga dicek di sistem itu PBI apa, daerah atau PBI pusat, PBID atau PBIN. Kalau ibunya PBIN, bayinya tidak perlu didaftarkan mandiri dengan catatan bayi tersebut lahirnya di tahun yang sama. Ya, jadi kalau untuk ibunya yang PBIN itu bisa mendaftarkan bayi, nanti statusnya sama seperti ibu PBI juga, itu dengan apabila bayinya kelahiran tahun 2021 ya, 2020 dan 2021, jadi tahun berjalan dan setahun sebelumnya. Itu untuk ibu yang PBIN. Sedangkan untuk yang PBID itu untuk bayi apabila dia usianya seperti yang saya sampaikan tadi, usianya tidak lebih dari 28 hari ya, maksimal 28 hari. Jadi usia bayi 1 sampai 28 hari, ibunya PBID daerah itu bisa didaftarkan untuk bayinya menjadi bayi PBID. Tapi kalau usianya lebih dari 28 hari, ibunya PBID ya, maka pendaftarannya belum bisa menjadi bayi yang sama seperti ibunya, dia harus daftar sebagai peserta perorangan gitu. Kalau dia mau sama seperti ibunya, dia pengaduan ke Dinsos ya, begitu. Tapi untuk mekanisme pendaftarannya untuk saat ini masih melalui Pandawa ya, karena di fase pertama kan belum ada SIPP. Nah nanti kalau sudah ada SIPP, salah satu menu atau salah satu fungsi dari adanya PIPP Faskes itu bisa melaporkan data bayi ini, jadi bisa didaftarkan melalui SIPP, nanti terhubung dengan kami, jadi kami approve. Untuk yang mandiri kami approve, kalau untuk yang PBI itu kami bisa mendaftarkan, jadi Bapak Ibu tinggal masukkan ke aplikasi tersebut datanya begitu. Jadi nanti gambarannya seperti itu kalau sudah ada aplikasinya, tetap bisa dilakukan pendaftaran gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Nindya untuk saya, untuk target screening ada Bu? Untuk target screening sendiri yang tadi saya sampaikan, untuk target screening dari tiap-tiap puskesmas adalah 500 peserta yang harus sudah dipenuhi targetnya di bulan September 2021. Jadi tadi ketika saya tampilkan capaian, bentar. Jadi untuk dari tiap-tiap puskesmas memiliki kewajiban memenuhi target screening riwayat kesehatan peserta sejumlah 500 yang harus segera dipenuhi sebelum September 2021. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini sudah ada kesimpulan tadi yang tadi dari Ibu APBN pada kolom chat, bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Monggo apabila masih ada pertanyaan, mumpung ketemu oleh kami bidang PMP dan juga kepesertaan, bisa dikoordinasikan, pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat atau raise hand. Pertanyaan dari Puskesmas Telogo Sadang, tanya Bu, apakah warning belum screening juga sinkron muncul di aplikasi Sidang? Siap Pak, nanti kami TL terlebih dahulu apakah muncul warning warna hijau pada aplikasi Sidang, nanti akan kami koordinasikan dengan Pak Iwan. Untuk sementara ini yang kami tahu warning dari belum screening ini muncul ketika dimasukkan di
pendaftaran, di entry data pendaftaran melalui aplikasi Piker. Terima kasih Pak, sarannya nanti akan kami koordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Izin menambahkan lagi, untuk sementara ini ketika memang belum diakomodir untuk warning atau tanda belum dilakukan screening oleh peserta JKN, mohon dibantu untuk double cross check melalui aplikasi e-care, sehingga ketika ada memang peserta yang mendaftar di puskesmas sehingga tidak kelolosan ketika memang peserta tersebut belum melakukan screening riwayat kesehatan. Oke, monggo Puskesmas Teluk Besadang ada pertanyaan kembali. Izin menjawab pertanyaan Pak Eko dari Puskesmas Sekaran. Untuk target screening belum semua peserta menggunakan mobile JKN. Betul Pak. Jadi memang ketika peserta belum memiliki aplikasi mobile JKN di HP-nya, bisa dibantu mengisi screening riwayat kesehatan melalui web screening. Nanti alamat web screeningnya akan saya sampaikan melalui WA di grup PIC Puskesmas. Jadi memang untuk screening riwayat kesehatan ini bisa dipilih melalui aplikasi mobile JKN. Mungkin keterbatasan banyak peserta masih belum memiliki aplikasi mobile JKN, bisa diarahkan mengisi screening riwayat kesehatan melalui web screening BPJS Kesehatan. Ini ada pertanyaan kembali, Mbak Stin. Beberapa pasien kadang saat mau daftar mobile JKN, nomor HP-nya tidak terdaftar. Bagaimana untuk hal tersebut? Baik, terima kasih untuk pasien yang mau daftar ya mobile JKN, tapi nomor HP-nya tidak terdaftar. Sebetulnya ada dua penyebab ya yang mungkin bisa menjadi kendala. Yang pertama, pada data kepesertaan itu nomor handphonenya berbeda dengan yang dipakai peserta saat ini. Itu yang kedua, perlu dilakukan pengisian nomor handphone. Mungkin waktu pendaftaran dulu belum ada nomor handphonenya. Biasanya untuk yang peserta yang segmennya PBI atau yang dia dari perusahaan begitu, nah maka memang harus dilakukan update pada nomor handphone untuk dua kendala ini. Nah, untuk update itu maka bisa diedukasi ke peserta untuk melakukan perubahan nomor handphone. Itu bisa melalui WA Pandawa kami untuk saat ini atau melalui call center kami. Karena untuk aplikasi SITP masih belum tersedia, jadi edukasi untuk saat ini lewat dua cara itu. Setelah kami update nomor handphonenya, maka nanti peserta bisa melakukan login atau melakukan aktivasi mobile JKN kembali dengan nomor handphone yang baru. Nah, nanti kalau kita sudah menjalankan aplikasi SITP, salah satu fitur untuk perubahan nomor handphone bisa disampaikan melalui aplikasi SITP. Jadi Bapak Ibu di Vaskes pertama bisa menginputkan data peserta, nomor handphonenya lama berapa, baru berapa, kami bisa melakukan update. Jadi peserta tidak perlu lapor ke kami, bisa lewat Vaskes pertama boleh gitu ya. Jadi kalau untuk saat ini masih lewat dua cara, yang di chat tadi sudah kami cantumkan nomor call center kami dan nomor WA Pandawa kami. Ya, terima kasih. Baik Mbak Astin, untuk ini dari jawaban Bu Tutus, Kepala Cabang kami, untuk peserta yang daftar mobile JKN tapi ada tulisan HP tidak terdaftar, bisa diupdate melalui nomor HP melalui 1500 atau message ke FB BPJS Kesehatan ataupun message ke Twitter BPJS Kesehatan. Terima kasih Bu Tutus. Pertanyaan selanjutnya dari Puskesmas Benjeng.
untuk update data NIK bayi, mengubah nama bayi, bagaimana nggih? Ini sampun dijawab oleh Bu Tutus langsung. Update NIK atau nama bayi bisa melalui aplikasi mobile JKN via 1500-400 atau WA di Pandawa. Mungkin dari Mbak Astin. Ini ada pertanyaan lagi Mbak, untuk perubahan data pilihan Vaskes dari PBID atau PBIN, apakah bisa dilakukan secara kolektif? Karena banyak dari peserta kami masih ada di luar wilayah puskesmas. Monggo dijawab Mbak Astin. Baik, untuk perubahan Vaskes saat ini memang harus bisa dibantu untuk dilakukan perubahan itu oleh pesertanya sendiri. Sehingga belum bisa mengakomodir untuk perubahan Vaskes secara kolektif ya. Jadi bisa dilakukan perubahan oleh peserta atau anggota keluarga dalam satu kakak, jadi dalam satu data. Artinya belum bisa apabila dilakukan oleh pihak lain ya. Saya sampaikan di sini pihak lain karena data Vaskes itu sepenuhnya adalah hak dari peserta Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan ketentuan ya diatur dalam Perpres itu perubahan data termasuk Vaskes itu belum bisa dilakukan secara kolektif. Nah, di sini saya sampaikan juga ada tambahan dari pelajaran kami Bu Tutus untuk peserta PBI yang daerah ya, PBI APBD itu yang dibiayai oleh Pemda ya di sini. Nah, di situ bisa dilakukan perubahan Vaskes secara kolektif dengan surat usulan dari Dinas Kesehatan setempat ya. Jadi kalau khusus untuk peserta yang di sini ditanggung pemerintah daerah itu boleh dilakukan perubahan Vaskes secara kolektif dengan surat usulan. Jadi ada surat usulan atau surat pengantarnya ya dari Dinas Kesehatan setempat sesuai dengan penanggungnya, dia pemerintah daerah mana yang menanggung, karena di sini kan penerima bantuan dari daerah begitu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Dr. Jana, mau merubah nomor HP kalau melalui call center BPJS Kesehatan, pasien mengeluh habis pulsa 15.000 tidak gratis dan belum terjawab. Nah, ini tadi sudah dibantu oleh Kepala Cabang kami, Dr. Jana, untuk perubahan dari nomor HP bisa melalui FB BPJS Kesehatan ataupun Twitter. Dan untuk wilayah kantor cabang Gresik juga bisa diakomodir melalui WA Pandawa. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian yang masih belum jelas terkait dari kepesertaan maupun screening riwayat kesehatan, monggo bisa raise hand atau disampaikan melalui kolom chat. Terima kasih. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, nanti untuk materi akan kami kirimkan melalui email dan alamat dari web screening kesehatan akan kami share di grup. Jadi bisa dilakukan screening riwayat kesehatan oleh peserta JKN mulai hari ini dan wajib dipenuhi di triwulan ketiga yaitu September 2021. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari sikap, kata dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang ketinggalan satu. Mohon izin bertanya, untuk pasien PBI, data tidak sesuai untuk KTP dan BPJS-nya bagaimana? Apa bisa langsung dikonfirm ke BPJS
dan banyak pasien yang belum mengetahui bahwa pasien tersebut memiliki BPJS. Padahal ketika entry NIK nomor BPJS akan otomatis keluar. Mbak Astin bisa dijawab? Ya baik, terima kasih. Ini untuk tidak sesuai ya, pelaporan data yang tidak sesuai. Monggo kalau untuk di kami boleh dilaporkan ya, di Gresik ini Bapak Ibu bisa melaporkan lewat Pandawa, WA Pandawa kami nanti akan ada pengecekan dari petugas kami untuk datanya, atau melalui call center. Di sini untuk SIPP itu apabila nanti Bapak Ibu sudah berjalan ya, salah satu fungsinya kan bisa untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui atau memvalidasi data ini. Memang di sini ada keterbatasan untuk pengecekan data lebih lanjut oleh Bapak Ibu di vaskes pertama, jadi nanti bisa di-record, ditulis di entry, dan itu akan masuk ke kami. Nah, di situ nanti kami akan melakukan validasi seperti halnya yang kami lakukan ya di SIPP rumah sakit. Nah, di situ nanti akan kami sampaikan atau kami jawab terkait validasi data peserta. Nah, karena di sini kan saat ini masih belum berjalan ya SIPP di FKTP, jadi silakan bisa disampaikan diedukasi ke peserta, mohon dibantu disampaikan untuk melaporkan melalui WA Pandawa kami. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau aplikasi sudah berjalan, Bapak Ibu bisa membantu untuk menyampaikan ke kami dengan cara menginput data peserta, akan kami lakukan validasi dan kami berikan jawaban kepada Bapak Ibu melalui aplikasi SIPP. Ya, terima kasih Mbak Astin atas jawabannya, dan juga ini tambahan dari Ibu Tutus bisa melalui WA Pandawa Bu, nanti kalau SIPP FKTP sudah berjalan bisa melalui aplikasi SIPP juga. Baik, kami akhiri